Anda kembali menyaksikan MNC News Now, pemirsa. Hari ketiga penerapan perubahan rute jalur KRL atau switch over kelima di stasiun Manggarai terpantau ramai kondusif. Situasi peron di stasiun Subtransit Manggarai, Jakarta Selatan terpantau ramai kondusif di hari pertama kerja pada hari ketiga penerapan perubahan rute KRL. Meski terjadi kepadatan penumpang, namun hal ini bisa cepat terurai karena adanya penambahan petugas untuk mengarahkan penumpang menuju peron pergantian masing-masing tujuan. Mayoritas penumpang didominasi dengan tujuan Depok dan Bogor dengan menggunakan peron 12 dan 13 pada jam sibuk. Diketahui terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 60% di stasiun Manggarai. Mengantisipasi penumpukan penumpang, PT KCI memaksimalkan kecepatan kereta Manggarai dan Jakarta Kota hingga 90 km per jam dengan 406 perjalanan. Ya, memasuki hari ketiga pemberlakuan perubahan rute KRL ini, tidak sedikit warga yang masih merasa kebingungan untuk menentukan arah dan tujuan rute operasional KRL ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru sudah terhubung dengan rekan Camar Hendra di stasiun Manggarai. Camar, bagaimana situasi sore ini di mana warga ini banyak sekali yang beraktivitas terlebih pada jam pulang kerja? Ya, selamat sore Agung dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ketiga dari penerapan sistem switchover ataupun peralihan dari rute perjalanan kereta cepat ataupun KRL maksud kami yang ada di stasiun Manggarai. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak KCI, saat ini sudah ada sebanyak 300.000 penumpang KRL yang mana 200-nya ini sudah melakukan transit di stasiun Manggarai. Dan informasi yang kami dapat pula bahwasanya ini baru saja dibuka untuk peron 9 yang biasanya Agung dan juga pemirsa ini digunakan untuk ke arah bandara saja, namun saat ini sudah diberlakukan untuk menuju dari Tanah Abang menuju ke stasiun Cikarang. Dan untuk saat ini pemantauan kami sudah mulai ramai oleh masyarakat yang pulang bekerja, di mana jam-jam padat seperti ini masyarakat ataupun calon penumpang sudah diarahkan menuju ke arah peron mereka masing-masing. Sejumlah langkah antisipatif sudah dilakukan oleh pihak dari KCI, diantaranya adalah penambahan 500 petugas yang bersiaga secara bergantian dari pagi, siang hingga dengan malam hari nanti, yang nantinya mereka akan melakukan ataupun membantu masyarakat diarahkan menuju ke peron tempat tujuan mereka masing-masing. Contohnya seperti di belakang saya Agung dan juga pemirsa, ini adalah peron atas menuju ke arah Depok, Sayam dan juga Bogor, yang mana nantinya sesuai dengan aturan ataupun arahan dari KCI sendiri, bahwasanya masyarakat yang turun di peron 6 dan juga 7 dari Jakarta ataupun Cikarang ini perlu transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan rute untuk Depok dan Citayam dengan menggunakan peron 12 dan juga 13. Sementara untuk menuju ke arah Jakarta Kota dari Cikarang ini dapat menggunakan peron 10 dan juga 11. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya sejumlah langkah antisipatif ini sudah dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dari calon penumpang seperti yang terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu kemarin, dikarenakan hari ini juga merupakan hari pertama bekerja, di mana diantaranya adalah percepatan dari kereta yang saat ini kecepatannya sudah dimaksimalkan dari 70 km per jam kini menjadi 90 hingga dengan 95 km per jam. Sementara untuk penambahan dari rute perjalanan dimaksimalkan hingga dengan 406 perjalanan yang diharapkan dapat mengakomodir dari masyarakat ataupun calon penumpang yang biasanya menggunakan KRL secara harian. Sementara demikian, Agung, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar, selamat kembali bertugas.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa menjelang ajang bergengsi kelas dunia Formula E yang akan diselenggarakan pada 4 Juni mendatang, replika mobil Formula E dipamerkan di depan Bundaran Hotel Indonesia. Dengan adanya momen tersebut, tak sedikit dari masyarakat yang memanfaatkan mobil berharga tersebut untuk bersuah foto dengan latar belakang mobil balap Formula E. Replika atau showcar mobil balap Formula E sudah terlihat dipamerkan di Bundaran HI sejak berlangsungnya kegiatan Car Free Day. Mobil balap bertenaga listrik tersebut dipamerkan tepat di dekat pos polisi Bundaran HI. Showcar Formula E generasi 2 dilindungi tanda berwarna biru yang bertuliskan 2022 Jakarta E-Prix. Terlihat warga ibu kota yang asik bersuah foto di booth pameran mobil balap tersebut. Rintiknya hujan di sekitaran Bundaran HI ternyata tidak memadamkan ketertarikan warga yang penasaran untuk melihat langsung penampakan mobil replika tersebut. Kemarin saya lihat di berita gitu, ada ini mobil ya replika. Katanya mau tayang di itu ya di Ancol, kayaknya gitu. Oh ya, saya antusias gitu ke sini, pengen lihat gitu. Dari Jakarta, Nata Arman, Tommy Hardikusubo, dan Di Fernadi, Anyus melaporkan. Ya, sore ini sudah ada rekan Revika Sibarani juga di replika mobil Formula E yang dipamerkan di depan Bundaran Hotel Indonesia. Revika, lokasi menjadi objek swafoto bagi warga yang melintas. Benar demikian, Revika? Ya, Agung dan pemirsa, benar sekali bahwa jelang perhelatan dari balap mobil listrik atau Formula E yang akan berlangsung 4 Juni mendatang di sirkuit Ancol Jakarta Utara, dari PT Jakpro ini memamerkan replika mobil balap listrik, yakni yang nantinya akan sama dengan yang ada di arena balap dari Jakarta E-Prix 2022. Berlokasi showcar ini di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, menjadi tempat center begitu agar masyarakat yang melintas ini dapat mampir untuk menyaksikan lebih dekat mobil balap yang digunakan di ajang internasional ini. Dan untuk sore hari ini sendiri, Agung, pantauan kami untuk masyarakat ini sudah mulai beberapa berkumpul begitu, nampaknya pulang kerja mereka berkumpul atau mendekati showcar ini untuk menyaksikan secara langsung mobil balap yang digunakan Formula E, dan tidak sedikit yang juga akhirnya mengabadikan swafoto. Nah, terkait untuk swafoto sendiri, ini dari PT Jakpro juga memberikan challenge kepada masyarakat agar bisa menerima hadiah, yakni tiket untuk menyaksikan ajang Formula E, di mana ada 10 pemenang dengan melakukan selfie terbaik. Nantinya Anda bisa melakukan selfie dan diupload di Instagram Anda, dan jangan lupa untuk men-tag dari Jakarta E-Prix Official. Nah, terkait mobil balap yang ada di belakang saya ini merupakan mobil balap listrik di generasi 2 atau Gen 2 dari ajang Formula E dengan tenaga listriknya sebesar 250 kW dengan jarak 0 hingga 100 km per jam. Ini hanya ditempuh dengan 2,8 detik saja, dengan kecepatan maksimum ini adalah 280 km per jam. Dan diketahui untuk mobil Gen 2 di belakang saya ini bisa memiliki kapasitas baterai sehingga memiliki kapasitas untuk satu sesi balapan secara penuh, sehingga tidak perlu untuk mengisi daya ulang baterai atau mengganti baterai saat gala berlangsung. Kemudian dapat kami informasikan juga kepada Anda, Agung, bahwa di tempat ini selain showcar, di belakang saya ini juga ada booth atau tempat untuk penjualan merchandise secara original dan juga penjualan tiket dari ajang Formula E, di mana diketahui untuk tiket yang tersisa ini ada di kelas festival dengan harga Rp250.000, sehingga masyarakat yang melintas sekaligus bisa bersuah foto di tempat ini, juga dapat berkesempatan untuk membeli tiket dengan dibantu petugas yang ada di tempat ini. Kembali ke Agung. Revika, di luar sana barangkali banyak sekali yang tertarik untuk sekedar bersuah foto mungkin, atau mungkin datang untuk melihat atau bahkan juga membeli merchandise. Tapi titik tersebut masih dipamerkan sampai 4 Juni saja, atau setelah 4 Juni masih akan tetap ada di titik yang sama hingga periode tertentu? Sampai kapan, Revika, akan dipamerkan di dekat Bundaran Hotel Indonesia itu? Revika?
Baik, kami tampaknya mengalami kendala koneksi. Terima kasih atas laporannya, Revika Sibarani melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Selamat kembali bertugas, Revika. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News Now.